Sebuah fenomena mengejutkan, bahkan membuat pemerintah Jerman harus menulis laporan, darurat kaum lansia kelas atas Jerman yang seumur hidupnya hanya terbiasa berlibur ke Swiss atau Prancis, tiba-tiba mulai membeli tiket pesawat menuju Indonesia. Secara massal, ribuan orang bergerak secara bersamaan. Apa yang terjadi setelah mereka menginjakkan kaki di tanah Indonesia telah mengguncang seluruh lapisan masyarakat Jerman. Video ini diadaptasi dari kisah nyata. Dukungan berupa langganan, suka, dan komentar hangat Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk terus menyampaikan kisah-kisah yang menyentuh hati. Musim semi tahun 2025, para staf di sebuah biro perjalanan mewah di Berlin menyaksikan fenomena yang belum pernah terjadi. Sebelumnya kaum lansia dari kelas atas Jerman yang biasanya hanya menginginkan villa di Swiss atau kapal pesiar Mediterania, tiba-tiba mulai menanyakan penerbangan ke Indonesia. Awalnya mereka mengira ini hanyalah tren budaya populer Indonesia yang sedang naik daun, namun kenyataannya sama sekali berbeda. Staf biro perjalanan tersebut awalnya hampir tidak percaya dengan pendengaran mereka. Seorang mantan menteri berusia 70-an menyatakan ingin mencoba MRT Jakarta dan yang lain mengatakan ingin mengunjungi pasar tradisional dan kawasan kuliner lokal, alih-alih restoran berbintang Michelin. Yang lebih mengejutkan adalah permintaan serupa membanjir hingga ribuan pesanan. Hanya dalam waktu 1 atau 2 hari, ada satu kata yang sering mereka ucapkan secara bersamaan, konfirmasi. Mereka ingin mengonfirmasi sendiri secara langsung betapa sistematis dan stabilnya masyarakat Indonesia saat ini bukan sekadar wisata biasa, melainkan sebuah perjalanan. Studi sosial Friedrich Schmidt, mantan Menteri Keuangan Jerman, menyatakan bahwa setelah terus-menerus melihat laporan tentang sistem kemasyarakatan Indonesia di media Jerman, ia ingin membuktikan sendiri apakah hal itu benar. Teman-temannya pun melakukan hal yang sama. Direktur bank, pemimpin industri manufaktur, hingga profesor universitas mulai merencanakan perjalanan ke Indonesia. Biro perjalanan mewah di Berlin merasa kewalahan karena ini adalah pertama kalinya sejak mereka beroperasi menerima jenis konsultasi perjalanan seperti ini. Mereka tidak tahu bagaimana harus menanggapi klien yang menolak jet pribadi atau hotel bintang 5 yang terisolasi tetapi justru ingin merasakan transportasi umum dan mengunjungi rumah sakit umum. Situasi ini berkembang hingga mereka harus menyusun paket perjalanan yang benar-benar baru. Terlebih lagi, profil usia para pelancong ini adalah kaum lansia berusia 60-80 tahun, di mana sebagian besar dari mereka jarang melakukan perjalanan ke luar negeri. Para pemimpin sosial papan atas Jerman ini tiba-tiba menaruh minat besar pada perjalanan ke Asia. Pejabat pemerintah Jerman pun mulai memantau fenomena ini dengan saksama. Mereka menilai bahwa pergerakan kolektif para pemimpin sosial ke Indonesia mungkin bukan sekedar perjalanan biasa. Kementerian Luar Negeri Jerman secara diam-diam menghubungi perwakilan Indonesia untuk memahami situasi ini. Awal dari semua ini adalah sebuah dokumentasi tentang Indonesia yang disiarkan oleh ARD, Konsorsium Penyiaran Publik Jerman. Program berjudul Keajaiban Asia. Sistem sosial Indonesia menjadi topik hangat di kalangan kelas atas Jerman, memicu keinginan mereka untuk melihatnya sendiri, khususnya konten mengenai sistem administrasi, digital dan efisiensi layanan medis di Indonesia. Paling menarik perhatian, warga Jerman yang menonton program tersebut merasa terguncang karena konten tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukan disenikai pada teknologi, tetapi efisiensi operasional. Seluruh sistem kemasyarakatannya bahkan lebih tinggi daripada Jerman, terutama sistem manajemen digital dan struktur pengambilan keputusan yang cepat selama masa transformasi pasca pandemi, meninggalkan kesan mendalam bagi para intelektual Jerman. Industri pariwisata Jerman jatuh ke dalam kepanikan karena hanya dalam waktu 1 minggu, pesanan perjalanan ke Indonesia melampaui 3.000 pesanan. Yang lebih mengejutkan adalah profil pemesan yang hampir mencakup 0,1% lapisan teratas masyarakat Jerman. Setelah dokumenter tersebut tayang, telepon di biro perjalanan di Berlin, Hamburg, dan Munich berdering tanpa henti. Daftar pesanan mencakup tokoh-tokoh berat, termasuk 12 direktur perusahaan multinasional dan 8 ketua dewan bank, mantan CEO dari perusahaan otomotif terbesar Jerman, seperti BMW dan Mercedes-Benz juga masuk dalam daftar. Rata-rata usia mereka adalah 68 tahun, dan sebagian besar dari mereka bahkan belum pernah melakukan perjalanan wisata ke Asia. Sebelumnya yang paling mengejutkan
adalah kondisi perjalanan mereka. Biasanya klien kategori ini akan meminta jet pribadi dan pemandu wisata pribadi yang sangat eksklusif, namun mereka yang ingin ke Indonesia justru mengajukan permintaan yang berlawanan. Mereka ingin terbang dengan kelas ekonomi pada maskapai reguler dan lebih memilih hotel bisnis modern di pusat kota daripada hotel resort mewah yang jauh dari keramaian. Terlebih lagi mengenai jadwal perjalanan, mereka tidak tertarik pada wisata sejarah, konvensional atau pemandangan alam saja. Sebaliknya mereka ingin mengunjungi stasiun MRT, pasar tradisional yang sudah tertata, rumah sakit umum, dan instansi pemerintah. Seorang mantan menteri bahkan meminta untuk melihat langsung bagaimana proses pelayanan publik di Balai Kota Jakarta Industri Pariwisata Jerman. Kesulitan menangani permintaan ini karena paket wisata yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Mereka harus segera mengembangkan bentuk baru, wisata observasi sosial. Perwakilan Biro Perjalanan Besar di Berlin mengadakan rapat darurat. Staf harus menghubungi instansi publik di Indonesia untuk mendapatkan izin kunjungan. Pemandu wisata juga perlu menerima pelatihan baru. Karena tugas utama mereka itu bukan lagi memberikan penjelasan sejarah, melainkan menjelaskan sistem kemasyarakatan. Kantor perwakilan pariwisata Indonesia di Jerman pun merasa kewalahan. Biasanya jumlah turis Jerman ke Indonesia stabil, namun kini dalam sebulan jumlah pesanan melonjak drastis. Dan mereka tidak menginginkan wisata tradisional. Pemerintah Jerman memantau situasi ini dengan saksama. Karena perpindahan kolektif para pemimpin sosial ke luar negeri dapat memiliki makna diplomatik, Kementerian Luar Negeri Jerman mengeluarkan pemberitahuan non-formal kepada pemerintah Indonesia dan membangun sistem kerja sama antar kedua negara. Yang paling menarik adalah motivasi para pemesan. Tujuan mereka bukan sekedar rasa ingin tahu, melainkan studi banding dengan masyarakat Jerman. Seorang mantan Menteri Ekonomi menyatakan bahwa setelah melihat laporan yang menyebutkan sistem pemerintahan digital, Indonesia jauh lebih maju daripada Jerman. Ia ingin memastikannya sendiri. Media Jerman pun mulai menaruh perhatian. Bild melaporkan dengan judul, Demam Indonesia di kalangan elit Jerman, sementara Der Spiegel memuat laporan mendalam berjudul, Para Pemimpin Jerman Belajar dari Asia. Staf Biro Perjalanan merasa terkejut dengan sikap serius para pelanggan. Orang-orang yang biasanya berwisata untuk beristirahat, tiba-tiba berubah menjadi ilmuwan sosial, terus-menerus mengajukan pertanyaan spesifik tentang sistem, transportasi, sistem medis, dan layanan administratif Indonesia. Saat lapisan kekuasaan tertinggi Jerman menginjakkan kaki di tanah Indonesia, pandangan dunia mereka mulai goyah. Bagi mereka yang terbiasa dengan kerumitan di Bandara Berlin, Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah dunia yang sama sekali berbeda. Dari saat turun dari pesawat hanya dalam 5 menit, rasa bangga mereka terhadap Jerman mulai retak. 15 April 2025, pukul 2 siang, sebuah pesawat Lufthansa mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah pesawat khusus yang membawa kelompok pertama, sebanyak 42 orang kelas atas Jerman. 1,2 dari mereka adalah lansia berusia di atas 70 tahun. Dan bagi sebagian besar, ini adalah kunjungan pertama ke Indonesia. Begitu pintu pesawat dibuka, ekspresi mereka mulai berubah. Memasuki interior bandara, pemandangan di depan mata mereka benar-benar melampaui ekspektasi. Jendela kaca raksasa yang menjulang ke langit-langit, nilai lantai yang berkilauan, dan desain interior yang bersih serta modern membuat mereka terpaku. Mantan Menteri Ekonomi Jerman Heinz Müller menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling. Ia teringat akan kenangan pahit bertahun-tahun akibat penundaan pembangunan dan masalah fasilitas di Bandara Brandenburg Berlin. Namun Soekarno-Hatta berbeda, segalanya beroperasi dengan sempurna. Saat berjalan menuju konter imigrasi, mereka menerima kejutan pertama, sistem autogate. Sebagian besar penumpang melewati pemeriksaan paspor secara otomatis melalui mesin dengan sangat cepat di Jerman. Sistem serupa masih sering mengalami kendala teknis. Namun di Indonesia hal ini sudah menjadi rutinitas harian. Mantan CEO BMW, Thomas Snyder, ragu sejenak di depan mesin otomatis tersebut. Ia mengagumi desain antarmuka yang sangat mudah digunakan bahkan oleh orang asing yang tidak mengerti bahasa lokal sekalipun. Dukungan multibahasa, termasuk bahasa Inggris dan bahasa lainnya, sangat sempurna di area pengambilan bagasi. Kejutan kedua menunggu mereka selayar. Raksasa menampilkan status bagasi secara waktu nyata. Real-time band berjalan berputar dengan tenang dan halus. Seisingan bagasi, tahu keterlambatan yang sering terjadi di bandara
Frankfurt Kenom terbiong di sini. Yang paling mengejutkan adalah respons staf bandara. Staf di meja layanan menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris yang fasih. Petugas kebersihan segera membersihkan lantai. Setelah penumpang lewat, ini adalah kualitas layanan yang jarang ditemukan di bandara. Bandara Jerman saat ini, fasilitas di dalam bandara juga membuat orang Jerman terkejut. Wifi gratis adalah standar dasar. Stasiun pengisian daya dan berbagai fasilitas kenyamanan tersedia lengkap, khususnya area komersial bebas bea, dengan skala dan keragaman mereknya jauh lebih baik daripada bandara manapun di Eropa. Mantan Ketua Asosiasi Perbankan Jerman, Peter Wagner, berbisik kepada rekannya, "Saya ragu apakah ini benar-benar bandara di Asia Tenggara karena modernitas, fasilitas dan efisiensi operasionalnya jauh melampaui standar tertinggi. Di Eropa saat berjalan menuju jalur penghubung kereta, bandara mereka menerima kejutan ketiga, eskalator yang menuju jauh ke bawah tanah, semuanya bersih seperti baru, papan petunjuk sangat intuitif, bahkan orang asing yang baru pertama kali datang pun dapat dengan mudah menemukan jalan. Di peron kereta bandara kejutan terakhir, menunggu kereta tiba tepat waktu, interior gerbong lebih modern daripada kereta. Sebagian di Jerman kursinya luas dan suaranya sangat senyap. Hanya dalam 5 menit, citra stereotip kelas atas Jerman terhadap Indonesia benar-benar hancur. Citra sebagai negara berkembang hilang seketika. Sebaliknya, mereka menyaksikan sistem yang lebih maju daripada Jerman dan keterkejutan mereka baru saja dimulai. Keteraturan yang biasanya menjadi kebanggaan Jerman di autobahn kini terasa memudar saat mereka melihat keteraturan di jalanan Jakarta yang modern. Saat bus bandara memasuki jalan tol, para pemimpin Jerman ini jatuh ke dalam gelombang kejutan lainnya. Karena budaya jalanan di Indonesia berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Melihat pemandangan dari jendela bus, mata mereka mulai terfokus. Pemandangan di pelabuhan dari kejauhan dengan skala yang bahkan terasa lebih masif dari Hamburg, membuat mantan Menteri Transportasi Klaus Hartmann